Terkait adanya vaksinasi COVID-19, namun jumlah kasus baru justru meningkat tajam. Adaptasi perubahan perilaku untuk mencegah COVID-19 dan menjadi lebih sehat dengan 3M memang tidak mudah. Meski demikian, prokes 3M harus tetap dilakukan dengan disiplin demi kebaikan bersama. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Profesor Wiku Adhisa Smito berulang kali mengingatkan, vaksinasi COVID-19 penting untuk memutus rantai penularan COVID-19, memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan pada masyarakat Indonesia, serta membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Mayoritas penduduk perlu mendapatkan vaksin untuk menciptakan kekebalan komunal, herd immunity. Vaksinasi tahap awal menyasar pada tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan menghadapi COVID-19 dan ditargetkan selesai pada Februari 2021. Selanjutnya dilakukan tahapan vaksinasi pada petugas publik dan kelompok masyarakat lainnya. Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam program vaksinasi. Tahap awal vaksinasi ini merupakan langkah tepat dan layak diapresiasi. Namun dengan adanya vaksin ini, jangan membuat lengah. Pada prinsipnya, siapapun yang sudah divaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M sampai pandemi dinyatakan berakhir. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak dengan menghindari kerumunan, dan rajin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Prokes 3M ini upaya sederhana untuk melindungi diri dan orang lain di sekitar. Sinergi dan gotong royong menjadi kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 bergantung pada kontribusi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19 secara gratis bagi semua lapisan masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dengan tetap disiplin menjalankan prokes 3M. Jadi meskipun saat ini vaksinasi sudah berlangsung, perlu waktu lama untuk menjangkau 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Untuk itu penerapan prokes 3M mutlak harus terus dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 dan membuat pandemi ini berlalu dari tanah air. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.